Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Markingop, mari kita ngopi, mari kita ngobrol perkara iman dan Islam bersama tamu yang agung dari kita, Kiai Zainal Abidin dari Kembang Jatipurno, Jos. asli Kendal. Udah gitu langsung saja untuk Kiai Zainal bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan kali ini kita akan mengangkat tema apa? Silaturahim dan Silaturahim dan saling memberi. Monggo untuk Ustadz Kiai Zainal bisa memberi penjelasan apa sih pentingnya silaturahim dan memberi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa dalam perjumpaan yang sangat indah dan juga akan membawa keindahan Ya. karena ada satu prinsip hidup bahwa hidup itu indah. Ketika hidup itu indah, maka jangan sampai keindahan itu kita kotori dengan hal-hal yang bisa menjadikan keindahan itu menjadi hilang. Betul. Hati yang indah, hati yang bersih, hati yang putih juga sama. Jangan sampai kita kotori dengan coretan-coretan yang tidak berguna. Ya. Para pemirsa, jumpa dengan Kiai Papan Atas, sehingga tidak perlu untuk kita mengenalkan lebih lanjut, karena berarti yang tidak kenal dengan Kiai Papan Atas kelihatannya tidak pernah nonton TV. Kita dewasa ini sudah kehilangan sebuah rumusan-rumusan yang telah dirumuskan oleh para pendahulu kita untuk menyelesaikan sebuah problem, sebuah masalah. Karena sebetulnya permasalahan-permasalahan sosial apapun bisa kita selesaikan dengan cara silaturahim. Sehingga silaturahim itu masyhur, banyak sekali guna, faedah dan manfaatnya. Di antaranya adalah mestinya dengan silaturahim itu akan bisa merangkai kembali, bisa menyambung kembali hal-hal yang sudah semakin menjauh, bisa didekatkan lagi dengan media silaturahim. Tidak hanya memperlancar rezeki, tidak hanya menjadikan panjang umur, tidak, tapi silaturahim itu adalah sebuah komunikasi yang elegan, sehingga akan terjadi kerukunan di antara sesama. Seperti saat ini saya berkesempatan untuk silaturahim kepada saudara saya Kiai Abdul Rosyid. Ya, ini tadi kesini juga memberi, membawa kacang godok. Dan alhamdulillah di sini saya juga sudah dikasih kopi, ada tempe goreng, ote-ote, ada pisang godok, dan nanti pulang kayaknya mau dikasih sarung. Berarti memang betul ya, silaturahim itu memperbanyak rezeki. Betul. Ini buktinya, Bukti real, nyata. nyata nenek apa kalau kita bertamu juga dapat wedan, Ya. itu juga rezeki. Rezeki. Siapa tahu juga dapat hutangan juga. Iya. Iya, betul itu. Dan saya melihat di tempat saya silaturahim saat ini juga banyak sekali barang-barang berharga. Ada HP, ada sarung, macam-macam Milik orang. ya ini kan Itu kalau alhamdulillah. servisan semua itu. Oh. Alhamdulillah kalau bawa oleh-oleh mentahan kan malah lumayan. Oke. Oke. Siap. Sebab begini saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat, pecinta hidup itu indah. Kenapa dalam silaturahim itu juga banyak sekali manfaatnya? Kita juga bisa menarik sebuah benang merah di dalam silaturahim itu sendiri. Coba kita kembangkan, ada sebuah sabda dari Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan corok di Kaliwungu. Di tempat kita ada weh-wehan. Weh-wehan, ya. Bulan Maulid Ingat sebentar itu. lagi. Bulan Maulid. Pulang nggak nanti? Mudik nggak? Semoga saja. Kalau mudik nanti kita ketemu di sana. Insya Allah. Kalau di daerah kita Kaliwungu ada weh-wehan. Weh-wehan itu saling memberi.
Saya memberi, kemudian saya pulang juga diberi. Ya, itu namanya weh-wehan. Dan itu biasa terjadi di bulan Maulid. Nah, tanggal 12 Maulid, anak-anak kita ini sudah dilatih untuk saling memberi. Ini bawa ke sana, ini bawa ke sana. Kemudian anak kita pulang juga ganti diberi. Itu weh-wehan. Dan ini sebetulnya selaras sekali dengan sabda Rasulullah, tahadu tahabu. Salinglah memberi, maka akan tercipta cinta kasih. Salinglah memberi, maka akan tercipta kerukunan. Salinglah memberi, maka akan tercipta kasih sayang. Gampang sekali, realistis kita. Coba Anda sebagai suami, sudah punya istri kan? Sudah punya anak. Laku berarti, sudah laku. Sebagai seorang suami tidak pernah memberi apapun pada istri. Kasihan istrinya. Efeknya ya, tidak pernah ngasih untuk beli pon, kliwon, paing dan seterusnya. Repot ini. Karena istri itu tidak hanya butuh nafkah batin saja, tapi dia juga butuh nafkah rohani, butuh kesejahteraan hidup. Kalau tidak ada pemberian dari suami, repot. Ada orang Jawa bilang, pager mangkok luwih ampuh daripada pager tembok. Baru denger ini aku. Masa? Ya. Nah, ini kayaknya coba bisa digamblangkan atau digambarkan itu. Apa itu istilah itu? Oke. Pager mangkok ini adalah bahasa lain dari istilah memberi. Daripada kita memagar rumah kita dengan tembok yang sangat tinggi, itu tetap tidak akan aman kalau tetangga di sekeliling kita ini tidak rukun dengan kita, tidak respect dengan kita. Tapi berbeda kalau kita membangun sebuah kedamaian dan kerukunan antar tetangga dengan pager mangkok. Dengan adanya, kalau orang NU bilang ada kondangan, ada selamatan, ada tasyakuran, kita akan melibatkan para tetangga, dan di situ ada istilah tahadu. Iya. Kondangan kunduaan. Maka orang Jawa menyebutnya kondangan. Kunduaan. Iya, aslinya kan kunduaan. Iya, kenapa jadi kondangan? Ini juga ada lagi ceritanya. Gimana nih ceritanya? Karena orang Jawa tidak biasa makan daging unta. Makanya daging terong, tempe, sehingga untuk bilang kunduaan repot. Lidahnya. Nah, lidahnya. Kondangan saja selesai. Sama sorban. Nah, sorban itu aslinya? Sorban itu sebetulnya aslinya kan imamah itu. Tapi kalau orang Jawa sorban itu kesannya kan diuyer-uyeran ning guru. Iku ser koyok ben. Jadinya sorban. Iya. Sorban ser kayak ben. Artinya imamah ya. Iya. Ada lagi dalam kondangan ada apem. Apem. Aslinya? Apem kan afun. Ya. Dimintakan ampun kepada Allah agar diberi ampunan, dosa-dosanya dimaafkan. Mau bilang afun sulit. Nah, jadinya apem. Orang Jawa untuk logat F itu sulit. Sulit. Afif jadi Afif. Afif jadi Afif. Faris jadi Paris. Padahal Paris itu parang tritis. Ya. Ya, kembali lagi. Kembali lagi. Tahadu tahab. Semakin kita sering memberi kepada para tetangga, itu sudah jaminan keamanan bagi kita. Ini namanya pager mangkok. Kalau pager tembok masih bisa diterobos, masih bisa. Nanti saya doakan kamu haji. Amin. Ya Allah. Otomatis kamu akan meninggalkan rumah paling tidak 40 hari. Ya. Karena pager mangkok kamu sama tetangga ini sudah dilaksanakan. Rumah kamu ditinggal haji 40 hari. Aman. Barang-barang yang ditinggalkan di rumah aman. Tur gratis.
Tidak perlu bayar security, nggak perlu. Karena sudah pagar mangkok. Karena kita baik dengan tetangga, Iya. maka tetangga baik dengan kita, walaupun kita pergi rumah ditinggal, aman. tetangga masih jaga. Oh iya, betul betul. Ada haji sendiri, istri kamu juga aman. Iya, kalau saya pergi sendiri, istri di rumah juga Aman saja. Saya. Ini pagar mangkok. Tapi kalau pagar tembok, orang masih bisa lompat itu pakai tangga apa pakai. Wah, itu ada barang berharga ditinggal di rumah itu, mumpung orangnya sedang haji. Berarti pagar mangkok itu hakikatnya ya, Iya. hakikatnya, Iya. bukan fisik secara fisik. Betul. Maka dengan menggunakan istilah pagar mangkok kalau orang Jawa. Sebab biasanya orang Bujung itu mangkok. Maksudnya Nah, itu. nggak mungkin kamu ke tempat saya bagi bawa mangkok kosongan, kan nggak mungkin. Nah, gue piring ya kurang oke sih. Pasti ada Iya. isinya, entah itu bakso atau karena betul. sedang beli Itu ayam. falsafah. Ya betul. Jadi orang Jawa itu penuh dengan falsafah, filosofi. Oke. Dengan tahadu akhirnya tahap. Abu. Nah, akan terjadi sebuah kasih sayang antar sesama. Semisal begini, maka di dalam Al-Quran itu ada wa idha huyitum bidahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kamu dikasih penghormatan, maka balas penghormatan itu yang lebih. Lebih. Kalau tidak bisa membalas dengan yang lebih, paling tidak sama. Saya bawa kacang, dibalas dengan gorengan, kan? Ya. Ketika bisa lebih, ya tadi itu Baik. tambahi sarung. Itu sarung banyak. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Saya kasih gula 1 kilo, balasah gula 1 kilo plus kopi plus rokok saya Jarum Super. Yang bagus itu. Tapi kalau tidak mampu untuk memberi yang lebih, membalas yang lebih, paling tidak sama. Kalau tidak ada sama sekali, bilang terima kasih. Ya, Mungkin matur suatu saat nuwun. berpikir kapan Iya. aku nanti bisa ke sana juga. Iya. Membalas kedatangan dia dengan aku datang ke Iya, sana. iya. Dan jangan lupa juga didoakan. Iya. Jaya khair. Saya Nah, jaya khairat, jaya ahsanal jaza. Doa itu juga penting loh. Penting. Kita tidak bisa lepas dari doa. Doa mukhul ibadah kok. Gitu. Iya, iya. Mari sebuah amalan yang sederhana yang dicontohkan oleh baginda Rasul ini kita praktekkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Silaturahim kita perbanyak, kemudian salinglah memberi apa yang dibutuhkan oleh tetangga-tetangga kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan, tidak ada yang makan, kita diam saja, kita acuh tak acuh, kita masak bodoh, jangan sampai, sebab fatal akibatnya. Betul. Oke, Ya. ada 2 rumusan tadi. Yang pertama, mari kita perbanyak silaturahim, dan yang kedua, mari kita budayakan saling memberi hadiah semampunya, ora usah Yang ngoyo. terpenting Ikhlas. Lebih baik sarung dan gorengan ikhlas daripada mau. memberi sesuatu yang lebih besar tapi nanti ditunda-tunda. Oh betul. Nah itu malah tidak bagus. Yang penting ikhlasnya. Ikhlas. Oke, terima kasih. Ya, Semoga bermanfaat. itulah tadi tentang makna dari silaturahim yang telah dipaparkan oleh saudara kita, guru kita Kiai Zainal dari Jatipurno, bermukim di Kembang Jatipurno. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa mari kita ngopi, ngobrol perkara iman dan Islam, selalu dan selalu istiqomah dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.